Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan, yaitu permintaan tenaga kerja jangka panjang. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 13 bersama saya Muhammad Rizky. Saya Intan Safitri. Saya Muhammad Ziki Hairan. Oke, langsung saja untuk penjelasan pertama yaitu keputusan ketenaga kerjaan dalam jangka panjang akan disampaikan oleh Saudari Intan Safitri. Kepada Saudari Intan Safitri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan 3.3 yaitu keputusan tenaga kerjaan dalam jangka panjang. Nah, permintaan tenaga kerja jangka panjang itu bisa berubah seiring waktu karena adanya faktor-faktor seperti ada perkembangan teknologi, aturan pemerintah, dan perubahan dalam pasar jangka. Nah, dalam melihat kebutuhan tenaga kerja itu sendiri di perusahaan jangka panjang tidak hanya memikirkan beberapa banyak pekerjaan yang mereka butuhkan saat ini, tetapi juga dipikirkan bagaimana pekerjaan tersebut bisa memberikan keuntungan terus-menerus di masa yang akan datang. Nah, bisa kita masuk di mana ada kurva isokon dan isokos yang di mana merupakan alat penting dalam analisis produksi dan biaya dalam ekonomi. Yang pertama itu ada kurva isokos dan juga ada kurva isokon. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurva isokos. Nah, teman-teman, kurva isokos itu merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli dengan biaya total yang sama. Fungsi kurva isokos sendiri itu menunjukkan batas anggaran atau biaya yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kalau misal kurva isokwan itu merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input, misalnya itu ada tenaga kerja dan juga ada modal, yang menghasilkan tingkat output yang sama. Fungsi dari kurva isokon sendiri itu yaitu menunjukkan efisiensi teknis dalam produksi. Oke, nah kita masuk ke kurva permintaan jangka panjang. Kurva permintaan tenaga jangka panjang cenderung lebih elastis dibandingkan dengan kurva jangka pendek karena perusahaan itu dapat menyesuaikan modal dan tenaga kerja secara fleksibel. Kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang itu miring ke bawah, yang dimana penurunan upah menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang digunakan, memberikan lapangan kerja perusahaan pada upah-upah tertentu. Lanjut, nah ini kita masuk ke penjelasan kurva, yang dimana isoquants itu menggambarkan kemungkinan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama. Bisa dilihat teman-teman di situ ada kurvanya. Nah, bisa dilihat nilai absolut kemiringan ini disebut tingkat substitusi teknik marginal, yang dimana diasumsikan bahwa isokon cembung ke asal adalah asumsi bagaimana tingkat substitusi teknis marginal itu berubah ketika perusahaan beralih dari modal ke tenaga kerja. Dari modal ke tenaga kerja. Nah, kurva ini menggambarkan hubungan antara satu unit input, yang dimana dalam hal ini pekerjaan, dan dengan tambahan output yang dihasilkan ketika semakin banyak pekerja ditambahkan, tambahan output yang dihasilkan oleh pekerja tambahan cenderung menurun. Ini dikenal sebagai hukum hasil yang semakin menurun. Bisa dilihat ada titik X dan juga titik Y pada kurva ini menunjukkan tingkat output yang dihasilkan pada tingkat pekerjaan tertentu. Untuk titik E bisa menunjukkan tingkat pekerjaan yang optimal atau efisien. Titik ini menunjukkan perusahaan mampu memaksimalkan output dengan biaya yang paling efisien. Bisa dilihat juga ada Q0 sama Q1. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat output yang berbeda. Q1 yang ini, kurva yang ini menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi dibandingkan dengan Q0. Dan juga YK ini bisa dilihat teman-teman, YK ini kemungkinan besar mewakili tingkat pendapatan atau hasil yang terkait dengan tingkat pekerjaan tertentu. Nah, ini ada contoh kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Teman-teman bisa diperhatikan untuk kurvanya.
Nah, yang dimana bisa kita lihat ada modal dan juga ada pekerjaan, yaitu 100 pekerja dan 175 modal. Nah, diberikan oleh titik P. Titik P yang ini, di mana isokos ini bersinggungan dengan isokon. Lihat garis ini, mereka saling bersinggungan. Nah, pada titik P yang ini, perusahaan itu memproduksi Q0 yang ini, Q0 unit dengan biaya serendah mungkin karena menggunakan kombinasi modal tenaga kerja yang terletak pada isokos serendah mungkin. Bisa dilihat di sini, rendah. Nah, perusahaan dapat memproduksi Q0 unit output dengan menggunakan kombinasi modal tenaga kerja lainnya seperti ada di titik A yang ini ataupun titik B pada isokan. Nah, ini bagaimanapun akan lebih mahal karena menempatkan perusahaan pada garis isokos yang lebih tinggi dengan pengeluaran C1 dolar yang di sini teman-teman. Jadi dia lebih tinggi. Nah, pada solusi meminimalkan biaya P, kemiringan isokos sama dengan kemiringan isokon. Atau pekerja terakhir yang dipekerjakan menghasilkan unit output MPE. Kita lanjut ke 3.4 yaitu kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Nah, di sini ada kurva dampak pengurangan upah. Nah, dampak pengurangan upah itu mempertahankan pengeluaran biaya awal yang konstan pada C0. C0 yang ini, pengurangan upah meratakan kurva isokos. Jika perusahaan mempertahankan pengeluaran biaya awal konstan pada dolar C0 yang ini, isokos akan berputar di sekitar C0 dan perusahaan akan berpindah dari titik P ke titik R. Dari titik P yang ini teman-teman ke titik R. Namun, perusahaan yang memaksimalkan laba umumnya tidak ingin menahan pengeluaran biaya konstan ketika upah berubah. Seperti kita lihat di gambar ini, mungkin dengan menggeser isokos dengan memutarnya di sekitar titik potong awal COR yang ini, jika rotasi garis isokos ini legal, maka perusahaan akan berpindah pada titik P ke titik R. Pengurangan upah meningkatkan kesempatan kerja perusahaan dari 25 ini menjadi 40 pekerja dan meningkatkan output dari Q0 ke QY. Nah, untuk ini ada kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Bisa dilihat ketika upah awal adalah W0, perusahaan mempekerjakan 25 pekerja. Jika upah turun ke W1, yang ini, maka jumlah pekerjaan yang dipekerjakan meningkat menjadi 50 pekerja yang ini, menunjukkan adanya peningkatan output dan penyesuaian modal. Nah, ini ada kurva penjelasan tentang efek skala yang dimana dengan kata lain nilai absolut kemiringan isokos DD yang ini garis DD yang ini sama dengan W0 yang ini atau rasio harga harga aslinya. Nah, titik singgung antara isokos baru ini dan isokon baru diberikan oleh titik Q yang ini. Nah, yang dimana ini mendefinisikan perpindahan dari titik P ke titik Q sebagai efek skala yang ini. Nah, efek skala ini menunjukkan apa yang terjadi pada permintaan input perusahaan ketika perusahaan memperluas produksi selama modal dan tenaga kerja adalah input normal. Nah, dari gambar tersebut bisa menunjukkan bahwa perusahaan mempekerjakan lebih banyak modal ketika upah turun, sehingga efek skala yang meningkatkan permintaan modal melebihi efek substitusi yang mengurangi permintaan modal. Perusahaan akan menggunakan lebih sedikit modal jika efek substitusi mendominasi efek skala. Nah, bisa lihat di sini ada rumus, yang dimana ini merupakan rumus untuk menghitung elastisitas tenaga kerja jangka panjang atau long run labor elasticity. Elastisitas ini mengukur seberapa responsif perubahan jumlah tenaga kerja atau terhadap perubahan upah atau W dalam jangka panjang. Nah, untuk yang ini disebut simbol yang mewakili elastisitas tenaga kerja jangka panjang. Untuk yang ini, yang di atas, ini adalah perubahan dalam jumlah tenaga kerja dalam jangka panjang. Untuk yang ini adalah jumlah tenaga kerja
tenaga kerja awal dalam jangka panjang. Sedangkan yang di bawahnya, yang delta W, itu merupakan perubahan dalam tingkat upah. Sedangkan W itu adalah tingkat upah awal. Nah, bisa dilihat di sini ada kurva permintaan jangka pendek dan jangka panjang untuk tenaga kerja. Nah, bisa dilihat kurva permintaan jangka pendek dan jangka panjang untuk tenaga kerja. Perusahaan itu dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang ekonomi yang diperkenalkan oleh perubahan upah, yang mengakibatkan kurva permintaan jangka panjang lebih elastis daripada kurva permintaan jangka pendek. Jadi yang kurva yang ini lebih elastis dibandingkan kurva permintaan jangka pendek. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tanes. Untuk materi selanjutnya yaitu elastisitas pergantian akan disampaikan oleh Saudara Zaki. Kepada Saudara Zaki saya persilakan. Oke, baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3.5 elastisitas pergantian. Oke, next. Oke, eh, di sini terdapat isokuan ketika input adalah substitusi sempurna atau pelengkap sempurna. Jadi pada grafik atau kurva sebelah kiri, yang mana kurva tersebut ialah input yang dapat disubstitusi. Pada skenario ini, tenaga kerja dan modal dapat saling menggantikan secara mudah, ditunjukkan oleh garis isokan yang lurus. Yang ini. Terus, terus selanjutnya kemiringan konsisten menunjukkan tingkat substitusi yang konstan antara input. Misalnya, pengurangan satu unit tenaga kerja dapat digantikan dengan peningkatan satu unit modal untuk mempertahankan output yang sama. Yaitu dan juga kurva ini mencerminkan substitusi sempurna, yang berarti satu input dapat menggantikan input lainnya tanpa mempengaruhi tingkat output. Skenario ini biasanya terjadi ketika input memiliki fungsi yang hampir sama. Yang kedua, kurva yang sebelah kanan yaitu input yang saling melengkapi. Grafik kedua memiliki kurva isokuan berbentuk L, yang mana menunjukkan komplementaritas sempurna. Di sini tenaga kerja dan modal adalah pelengkap, lainnya tidak akan meningkatkan output. Dan juga hal ini biasanya terjadi dalam situasi di mana dibutuhkan proporsi input yang tetap. Misalnya, mesin per satu pekerja. Menambah modal saja atau tanpa menambah tenaga kerja tidak akan meningkatkan output. Begitu juga sebaliknya. Oke, next. Oke, di sini ada penjelasan rumus yang mana elastisitas substitusi adalah suatu ukuran menunjukkan seberapa mudah suatu faktor produksi atau misalnya tenaga kerja atau modal dapat digantikan dengan faktor produksi lainnya dalam proses produksi. Oke, elastisitas substitusi sama dengan persen perubahan dalam atau K per E, yang mana K tersebut ialah modal atau kapital dan E tersebut ialah tenaga kerja. Yang mana akan dibagi dengan persen perubahan dalam W per R, yang mana W tersebut ialah tingkat upah dari harga tenaga kerja dan R tersebut ialah tingkat bunga dari harga modal. Oke, next. Nah, oke, jadi pada 3.7 yaitu Marshall Rules of Derived Demand. Yang pertama ialah terdapat permintaan tenaga kerja semakin elastis semakin besar elastisitas substitusi. Yang mana permintaan tenaga kerja lebih elastis jika elastis substitusi antara tenaga kerja dan modal tinggi. Dengan substitusi yang mudah, perusahaan dapat mengganti tenaga kerja dengan modal ketika upah naik, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja.
Yang kedua ialah permintaan tenaga kerja semakin elastis, semakin besar elastis permintaan output. Yang mana semakin elastis permintaan konsumen terhadap output, semakin elastis permintaan tenaga kerja. Jadi jika kenaikan upah menaikkan harga produk dan mengurangi permintaan konsumen secara signifikan, perusahaan akan memangkas tenaga kerja lebih banyak. Yang ketiga ialah permintaan tenaga kerja lebih elastis, semakin besar bagian tenaga kerja dan total biaya. Jadi eh, dalam industri padat karya, kenaikan upah akan secara signifikan meningkatkan biaya produksi, harga produk, dan penurunan permintaan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah permintaan tenaga kerja semakin elastis, semakin besar elastisitas penawaran faktor-faktor produksi lainnya, seperti modal. Jadi, eh, tenaga kerja lebih elastis jika faktor produksi lainnya seperti modal tersedia dengan elastis tinggi. Ketika mudah mendapatkan modal tambahan tanpa kenaikan harga yang pasar, perusahaan lebih cenderung mengganti tenaga kerja dengan modal. Oke, next. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Zaki. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pertama yaitu The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market by David H. Author and David Dorn. Oke, jadi di jurnal yang pertama ini membahas mengenai pertumbuhan pekerjaan jasa yang membutuhkan keterampilan rendah dan dampaknya terhadap polarisasi pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, mulai dari tahun 1980 hingga 2005. Jadi penulis David ini mengamati kalau pekerjaan-pekerjaan dengan keterampilan rendah seperti pekerja layanan makanan, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan asisten kesehatan mengalami peningkatan, sementara pekerjaan dengan keterampilan menengah seperti pekerjaan rutin yang dapat diotomatisasi. Mereka menjelaskan kalau polarisasi ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi yang mengurangi biaya otomatisasi tugas-tugas rutin dan preferensi konsumen terhadap jasa yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Akibatnya banyak pekerja dengan keterampilan rendah beralih dari pekerjaan rutin yang dapat diotomatisasi ke pekerjaan jasa yang memerlukan interaksi langsung dengan manusia. Oke, next. Oke, di sini bisa kita lihat panel A. Panel A di sini menunjukkan perubahan dalam pangsa pekerjaan berdasarkan persentil keterampilan di tahun 1980 hingga 2005. Grafik ini memperlihatkan pola U, di mana pekerjaan dengan keterampilan rendah dan tinggi mengalami peningkatan, sementara pekerjaan dengan keterampilan menengah yaitu menurun. Oke, next. Nah, bisa kita lihat di sini panel B. Panel B di sini menunjukkan perubahan upah real per jam berdasarkan persentil keterampilan pada periode yang sama. Pola U juga terlihat di sini dengan pertumbuhan upah yang signifikan di kalangan pekerja dengan keterampilan tinggi dan peningkatan lebih moderat pada keterampilan rendah. Oke, next. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, Amerika Serikat mempekerjakan yang termasuk dalam kuintil keterampilan terendah dari tahun 1970 hingga 2005. Grafik ini dibagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama, semua pekerjaan menunjukkan perubahan dalam pangsa pekerjaan untuk semua jenis pekerjaan. Pada periode 1970 sampai 1980 yang ditandai dengan bar biru tua, terdapat penurunan yang signifikan dalam pangsa pekerjaan. Namun setelahnya ada peningkatan pada tahun 1980 sampai 1990 yang ditandai dengan bar merah muda dan pertumbuhan yang lebih stabil pada dekade berikutnya yang ditandai dengan bar hijau dan kuning. Yang kedua yaitu pekerjaan jasa. Grafik ini memperlihatkan perubahan pangsa pekerjaan dalam sektor jasa pada periode 1980 sampai 1990 yang ditandai dengan bar merah muda, terjadi peningkatan dalam porsi pekerjaan jasa. Tren ini berlanjut lebih kuat pada tahun 1990 sampai 2000 yang ditandai dengan bar hijau dan tahun 2000 sampai 2005 yang ditandai dengan bar kuning, menunjukkan pertumbuhan sektor pekerjaan jasa yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu pekerjaan non-layanan. Bar ini menunjukkan
perubahan dalam pekerjaan yang tidak termasuk dalam kategori jasa. Dari tahun 1970 sampai 1980 bar biru tua hingga 1980 sampai 1990 yang ditandai dengan bar merah muda. Terjadi perubahan yang signifikan pada dekade-dekade berikutnya. Perubahan tersebut menjadi lebih stabil dan bahkan sedikit positif di tahun 2000 sampai 2005 yang ditandai dengan bar kuning. Oke, next. Oke, untuk jurnal kedua yaitu Outsourcing at Will, The Contribution of Unjust Dismissal Doctrine to the Growth of Employment Outsourcing, David H. Author, Massachusetts Institute of Technology and the National Bureau of Economic Research. Oke, jadi di jurnal ini ada dalam 3 dekade terakhir, industri layanan bantuan sementara atau THS di Amerika Serikat telah tumbuh 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan keseluruhan lapangan kerja. Jurnal ini berfokus pada bagaimana doktrin pemberhentian tidak adil yang diadopsi oleh pengadilan di 46 negara bagian telah mempengaruhi pertumbuhan ini. Doktrin ini membatasi kebijaksanaan pengusaha untuk memberhentikan pekerjaan tanpa alasan yang jelas, sehingga membuka peluang litigasi bagi pekerja yang merasa dipecat secara tidak adil. Oke, next. Oke, bisa kita lihat grafik di sini. Untuk yang pertama, tren umumnya peningkatan signifikan. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah negara bagian yang mengakui pengecualian terhadap doktrin ketenagakerjaan selama periode yang diamati. Ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam pandangan hukum dan praktik ketenagakerjaan di negara bagian tersebut. Yang kedua itu percepatan. Peningkatan ini tidak linear, tetapi menunjukkan percepatan, terutama pada dekade terakhir periode yang diamati, yaitu 1984 sampai 1994. Ini bisa mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal atau perubahan kebijakan yang mendorong percepatan ini. Yang kedua yaitu perbandingan alasan pengecualian. Dominasi imply kontrak. Garis yang mewakili imply kontrak secara konsisten berada di posisi tertinggi, menunjukkan bahwa alasan ini paling sering digunakan sebagai dasar untuk mengakui pengecualian. Ini mungkin mencerminkan adanya pemahaman yang lebih luas tentang konsep kontak tersirat dalam hubungan kerja. Lalu yaitu pertumbuhan public policy dan good faith. Garis yang mewakili public policy dan good faith juga menunjukkan peningkatan, meskipun dengan laju yang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan imply kontrak. Ini mengindikasikan bahwa alasan-alasan ini juga semakin diakui sebagai dasar yang sah untuk membenarkan pengecualian terhadap doktrin ketenagakerjaan. Oke, next. Nah, untuk penjelasan kurva ini, yang pertama yaitu pertumbuhan industri jasa tenaga kerja sementara atau THS. Garis pertama di sini menunjukkan kalau pertumbuhan pesat industri THS selama periode tersebut, logaritma ukuran industri THS di sini relatif terhadap tahun 1979 terus meningkat dan mengindikasikan ekspansi yang signifikan dalam penggunaan pekerja sementara. Yang kedua yaitu peningkatan pengakuan pengecualian terhadap doktrin employment at will. Jadi di garis kedua ini menunjukkan kalau peningkatan jumlah negara bagian yang mengakui pengecualian terhadap doktrin employment at will. Doktrin ini memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk memberhentikan pekerja kapan saja tanpa alasan yang jelas. Namun semakin banyak negara bagian yang mengakui pengecualian terhadap doktrin ini, yang berarti ada perlindungan lebih bagi pekerja terkait alasan pemutusan hubungan kerja, hubungan antara kedua tren. Kemungkinan korelasi positif, kenaikan signifikan dalam penggunaan pekerja sementara atau THS beriringan dengan peningkatan pengakuan pengecualian terhadap doktrin employment at will. Ini mengindikasikan adanya kemungkinan hubungan positif antara kedua tren ini. Lalu hubungan yang kedua yaitu interpretasi potensial. Salah satu interpretasi yang mungkin adalah bahwa pertumbuhan industri THS telah mendorong negara bagian untuk memberikan perlindungan lebih bagi kerja sementara. Hal ini bisa jadi karena adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan tenaga kerja sementara atau karena meningkatnya kesadaran akan hak-hak pekerja.
Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.